Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7, penguatan nilai dan peran guru penggerak dari Kabupaten Banyuwangi. Kami dari kelompok BUR 3 beranggotakan 4 orang. Saya Darussufi dan Bu Nana Fajar Martianti, ada Ibu Suyanti Rahmawati dan Bapak Irfan Nur Faizin. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Darussufi. Nilai yang saya usung adalah berpihak pada murid dan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pembelajaran keseharian di sekolah saya, kami terkendala dengan kondisi di sekitar sekolah, yaitu terdapat tempat pembuangan sampah akhir, sehingga terkadang kegiatan pembelajaran terganggu. Oleh karena itu, perlu langkah konkret dalam penanggulangannya dengan merubah sesuatu yang negatif menjadi yang berdaya jual. Saya Nana Fajar Martianti. Nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki adalah berpihak pada murid dan pemimpin pembelajaran. Dalam keseharian, sekolah tempat saya mengajar menggunakan model pembelajaran BCCT atau lebih dikenal dengan model pembelajaran sentra, di mana proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak berada dalam lingkaran. Guru akan menyediakan densitas atau alat main yang bisa dipilih anak sesuai dengan minatnya. Guru akan menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas. Kegiatan tersebut saya manfaatkan sepenuhnya untuk memberikan kesempatan main kepada anak, membuat mereka bereksplorasi, mempelajari keahlian-keahlian dasar, serta memahami konsep-konsep baru. Dengan kegiatan yang menarik, akan menjadikan anak pembelajar yang aktif dan interaktif. Selanjutnya saya Suyanti Rahmawati. Di sini saya akan menerangkan nilai guru penggerak yang sudah saya lakukan di sekolah, yaitu nilai inovatif dan peran saya di sini sebagai pemimpin pembelajaran, di mana saya terkadang dalam pembelajaran atau pemberian tugas memberikan tugas melalui media online. Hal ini saya maksudkan untuk berinovasi dalam pembelajaran serta memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Contoh kegiatannya, saya menyampaikan materi dengan memutarkan video pembelajaran dari YouTube. Kemudian, saat pemberian tugas ulangan harian, saya memanfaatkan aplikasi Quizizz sehingga anak-anak menjadi lebih tertarik. Terakhir, saya terkadang memberi tugas membuat video dan meminta mereka untuk upload di media sosial. Saya Irfan Nur Faizin. Kebetulan saya mengajar di SMPLB Sekolah Luar Biasa. Sehingga ketika awal peserta didik masuk, kita sebagai guru membuat asesmen kepada peserta didik yang nantinya guru bisa tahu apa hambatan yang ada pada peserta didik. Dari hasil asesmen ini nantinya menjadi acuan bagi guru bagaimana cara pembelajarannya, program khusus apa yang sesuai dengan peserta didik, sehingga guru juga lebih mudah dalam memfasilitasi peserta didik sesuai dengan hambatan mereka. Dari semua nilai dan peran yang kami miliki sebagai guru penggerak, akhirnya kami semua memutuskan untuk membuat pembelajaran berbasis proyek yang kami namakan Limbat, Limbah Bermanfaat, dengan mengusung tema upaya meningkatkan kepedulian sekolah terhadap sampah sehingga lingkungan sekolah sehat, pembelajaran di kelas juga nyaman. Dengan nilai berpihak pada murid dan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Mengapa proyek ini kita pilih? Tentunya ada latar belakang, yaitu yang pertama, terdapat TPSA di lingkungan sekolah yang mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah. Yang kedua, banyaknya limbah sampah sehingga menjadi polusi tanah, air, dan udara di sekitar lingkungan sekolah. Ada beberapa teknis pelaksanaan yang akan kita terapkan, yaitu yang pertama, kita menyediakan tempat sampah sesuai jenis sampah, memilah dan memilih sampah organik yang berasal dari sisa makanan akan kita jadikan pupuk kompos dan pakan ternak, sedangkan sampah anorganik yang terdiri dari kertas,
kemudian plastik, kaca akan kita daur ulang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan punya nilai jual. Bapak Ibu, kalau kita cermati ada kata-kata daur ulang. Daur ulang adalah proses mengubah barang bekas atau limbah menjadi bahan mentah yang bisa digunakan kembali untuk membuat produk baru alih-alih membuangnya. Lalu, mengapa sampah harus didaur ulang? Sebagian besar sampah dikubur di dalam tanah atau dibakar. Cara tersebut menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara. Selain itu, menyingkirkan sampah membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk memproduksi barang baru dibutuhkan bahan baku dalam jumlah yang sangat besar. Padahal jumlah bahan baku terbatas. Mendaur ulang sampah atau barang bekas tidak hanya menghemat bahan baku dan biaya, tetapi juga melindungi lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah. Hal ini juga seiring dengan program pemerintah yang disebut dengan ekonomi sirkular. Bapak dan Ibu, untuk membuat sebuah pupuk kompos atau pakan ternak, maka dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, sisa dari makanan yang kita buang, kemudian kita angkut, kita jadikan satu dalam sebuah alat atau wadah untuk menghancurkan sisa-sisa makanan menjadi bagian-bagian yang kecil. Selanjutnya dilakukan proses fermentasi, yaitu mikroorganisme menguraikan karbohidrat dalam kondisi tanpa oksigen. Selanjutnya, untuk menjadi sebuah pupuk kompos, maka dicampurlah dengan serbuk gergaji atau kotoran ternak. Sedangkan untuk menjadikan pakanan ternak, tanpa dicampur dengan serbuk gergaji. Kita lanjut Bapak Ibu pada daur ulang anorganik, yaitu contohnya botol PET. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, label kita pisahkan dari botol dan buang sisa-sisa airnya. Botol kemudian dibersihkan dan dipisahkan berdasarkan warnanya. Sampai tahap ini sebenarnya kita bisa merubah botol-botol bekas tadi menjadi uang dengan cara memberikannya kepada pengepul plastik. Atau kita bisa masuk ke tahap 2 dengan cara botol PET kita hancurkan menjadi serpian plastik dengan cara mengguntingnya menjadi serpian plastik yang kecil. Nah, bahan mentah dari botol PET biasa kita sebut dengan polister. Polister sendiri bisa dikembangkan lagi menjadi benang. Benang kemudian kita tenun dan akhirnya benang kita tenun menjadi sebuah kain yang siap digunakan untuk membuat seragam. Hebat bukan? Botol PET bisa menjadi kain dan kita bisa membuat satu kaos dari 4 botol PET. Kendala yang kita temukan di sini adalah kita biasanya tidak memiliki alat beratnya untuk membuat serpian plastik menjadi sebuah benang. Bahan-bahan yang lain seperti bekas kertas dan kaca bisa kita manfaatkan untuk menjadi sesuatu yang bernilai seni, tentunya dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya kita berbicara tentang dampak dari kegiatan ini. Yang pertama bagi siswa, yaitu pembelajaran di kelas akan menjadi nyaman. Kemudian yang kedua, daya kreativitas siswa akan meningkat dan siswa bisa belajar untuk berwirausaha. Sedangkan bagi guru, guru akan nyaman dalam menyampaikan pembelajaran karena kelasnya sudah tidak bau lagi karena sampah. Kemudian daya kreativitas guru akan meningkat. Guru juga belajar untuk berwirausaha. Sedangkan dampak bagi lingkungan tentu saja lingkungan akan menjadi bersih, sehat, dan tidak bau lagi. Bapak Ibu guru, tibalah kita kepada kesimpulan bahwasanya pembelajaran berbasis proyek dengan mengusung tema limbat ini, yaitu limbah bermanfaat, dapat meningkatkan kreativitas siswa, kepedulian siswa terhadap sampah, dan siswa dapat belajar berwirausaha, serta lingkungan akan menjadi sehat dan nyaman bagi semua warga sekolah. Demikian Bapak Ibu guru semua, presentasi dari kelompok kami, kelompok BUR 3. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.